Semua merek LCD, baik itu yang harganya murah ataupun harganya mahal, bahkan yang LCD merek AMOLED, itu ada yang namanya cacat pabrik ya sob ya, atau cacat produksi. Untuk saya sendiri itu sudah mengalami hampir di semua merek, bahkan yang harganya mahal sekalipun gitu. Dan kita akan coba lihat warna putihnya ya sob ya. Kita akan coba lihat warna putihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Tekno Tenara. Apa kabar sobatku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya sob ya. Baiklah sobat, di video kali ini kita akan membahas mengenai dua LCD termurah di pasaran saat ini ya sob ya. Bagaimanakah kualitasnya dan durabilitasnya? Simak video ini sampai selesai. Apakah memang kualitasnya sama murah dengan harganya, atau memang selama ini kita salah mengira saja ya sob ya. Baik, kita akan bahas dulu dari LCD merek TikTok ini ya sob ya. Jadi untuk merek TikTok ini di stikernya tertulis itu Incel Delicate Touch Technology, kemudian ada Sapphire Hardness 9H ya sob ya, kemudian Full Definition, Deluxe Color, kemudian Highest Quality Materials. Ya tentu saja memang kalau untuk stikernya mereka berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa produk mereka itu paling bagus ya sob ya. Kemudian kita lihat bagian belakangnya ini untuk bagian fleksibelnya seperti ini ya sob ya. Ini ada semacam plastik pembungkus stikernya. Maksudnya pembungkus fleksibel bagian bawah ini. Dan ini mirip-mirip punya Mitu dan juga WinFocus kalau nggak salah. Kita bandingkan dengan merek Moshi ya sob ya. Jadi kedua LCD ini harganya di bawah 100.000. Jadi lain dari LCD-LCD lain yang kebanyakan itu 100 ke atas, bahkan ada yang hampir menyentuh angka 200.000. Untuk Moshi sendiri itu bagian depannya ini lebih simple. Jadi tidak banyak tulisan-tulisan seperti ini ya sob ya. Lebih simple, hanya terdapat merek Moshi high quality 100% tested, kemudian high compatibility, smooth free, kemudian high definition clarity. Oke. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti yang sobat lihat, ini sama sekali tidak ada pelindung panasnya ya sob ya, atau stiker seperti ini. Dan ini sama sekali tidak ada lapisan stiker bening atau lakban bening yang menutupi bagian lampu, fleksibel lampu. Kemudian ini ya sob ya. Dan seharusnya ini bisa lebih improve sih kalau menurut saya. Namun mengingat harga ya mungkin ya. Dan ini sama untuk tipenya, yaitu tipe Y91, Y91C, 93, 95 ya sob ya untuk Vivo. Dan kita akan pasangkan. Ini kebetulan di sini ada dua merek HP yang hampir sama ya sob ya. Nah, ini kebetulan Vivo Y91C dan ini Vivo Y93 kalau nggak salah. Dari segi mesinnya sama, untuk kamera juga sama, hanya membedakan untuk Y93 itu ada konektor untuk fingerprint, untuk Y91C itu tidak ada ya sob ya. Ini kebetulan sudah ganti frame karena frame yang lama itu bengkok. Oke. Nah, mungkin untuk cara pemasangan itu kita bisa skip aja ya sob ya, karena di video-video sebelumnya kita sudah banyak membahas bagaimana cara memasang LCD yang baik dan benar menurut saya ya sob ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini ada sedikit informasi yang ingin saya bagikan ya sob ya. Banyak di komentar kawan-kawan itu bertanya sob ya, untuk tipe HP ini rekomendasi LCD apa, untuk tipe HP ini rekomendasi LCD apa. Nah sebenarnya di situ sudah saya jelaskan ya sob ya.
Untuk LCD itu yang direkomendasikan di video tersebut itu semuanya cocok untuk tipe-tipe HP yang sobat tanyakan sob ya. Namun ada beberapa, misalnya tipe HP A itu tersedia untuk merek Brother Parts meternya. Untuk tipe HP B itu belum tentu untuk merek Brother Part itu tersedia untuk tipe HP tersebut ya sob ya. Nah, jadi silahkan saja pilih di antara LCD yang kami rekomendasikan di video tersebut ya sob ya. Ada part 1 dan part 2. Namun fun fact-nya atau fakta sendiri di lapangan ini sebenarnya sudah lama ingin saya sampaikan, namun karena saking banyaknya komen-komen yang mungkin sebagian teman-teman untuk LCD ini sebenarnya bagus, namun kenapa tidak saya rekomendasikan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tergantung dari ya pendapat masing-masing, karena setiap orang itu beda-beda pendapatnya ya sob ya. Kebetulan mungkin kalau misalnya saya itulah yang saya rekomendasikan ya sob ya. Kemudian kalau misalnya tidak saya rekomendasikan, itu apakah memang tidak saya pakai ataukah tetap saya pakai ya sob ya. Nah, di sini ada LCD merek Mitu misalnya. Ini merek Mitu ya sob ya. Nah, di video tersebut memang tidak saya rekomendasikan ya sob ya. Namun pada kenyataannya di lapangan atau di pergantian LCD ya sob ya, tetap saya pakai ya sob ya, termasuk juga merek Mgaku seperti ini. Itu tetap saya pakai. Kenapa? Karena tergantung ketersediaan stok, dan juga memang untuk merek-merek ini kan harganya itu terbilang yang murah ya sob ya. Nah, kenapa tidak saya rekomendasikan? Jadi ini mohon maaf ya sob ya, mungkin pendapat saya berbeda lagi dengan teman-teman. Jadi untuk merek ini memang sebenarnya untuk segi warna, segi kecerahan itu saya akui memang bagus. Namun untuk yang belum terbiasa memasang itu terkadang mungkin ketika dites itu bagus ya, kemudian ketika sudah dilem itu menjadi blank hitam. Nah, mengapa demikian? Karena untuk merek-merek yang seperti ini, Mgaku, Mitu, kemudian ada satu lagi merek apa lah itu ya. Jadi memerlukan kehati-hatian dalam pemasangan ya. Pemasangannya harus benar-benar presisi, dan untuk penekanannya itu kalau bisa itu jangan terlalu ditekan ya sob ya, apalagi menggunakan karet yang banyak ataupun misalnya ditekan dengan alat penjepit itu ya sob ya. Jadi itu kebanyakan gagalnya di situ untuk merek-merek ini ya sob ya. Karena untuk segi durabilitas memang kalau di sini memang tertulis ya sob ya, sapphire hardness, kemudian segala macam lah. Namun untuk segi ketahanan itu saya akui kurang ya sob ya. Kemudian untuk jalur lampunya atau misal ini ya sob ya, di sini untuk merek Mitu itu kebanyakan sering putus di sini. Jadi ketika kita lakukan solder ulang di sini itu kembali nyala, yang tadinya blank kembali nyala, itulah istilahnya ya. Namun kembali lagi ke selera masing-masing, mungkin ada yang senang pakai ini ya silahkan aja gitu kan, jangan terpaku kepada video ini. Dan saya pun memang memakai ini ya sob ya, di samping merek-merek yang banyak saya pakai juga. Oke, baik, kita akan pasang aja kedua LCD ini, dan untuk cara pemasangannya kita skip aja ya sob ya. Baiklah sobat, dan ini sudah terpasang ya sob ya. Di sini ada LCD Mosi, dan di sebelah kanan ini LCD dari TikTok. Dan ini kedua HP dengan tipe yang sebenarnya tipenya beda ya sob ya. Ini Vivo Y93, kemudian yang ini Vivo Y91C. Namun untuk model LCD-nya itu sama ya sob ya. Y91C, Y91, Y93, Y95 itu modelnya sama. Oke, kita akan kletek dulu ya sob ya. Kita akan kletek dulu. Namun sebelum kita kletek, kita lihat dulu kepresisiannya. Yang pertama dari LCD Mosi ya sob ya. Bisa kita lihat di sini.
Jadi ini sangat presisi ya sob ya, presisi. Jadi tidak ada yang keluar-keluar. Namun ini mungkin karena framenya udah agak rusak. Namun di sini untuk LCD-nya itu presisi ya sob ya, presisi. Oke. Namun lebih presisi lagi LCD dari merek TikTok ini. Coba sobat lihat sob ya. Tidak ada yang keluar-keluar. Baik itu lem maupun tidak ada yang mengangkat-ngangkat di sini. Mungkin karena ini faktor frame baru juga sih. Namun intinya dari kedua merek LCD ini sama-sama presisi. Baik, kita kletek dulu. Lezat sekali ya sob ya. Lezat sekali. Bagian mengkletek itu lezat. Kita bersihkan dulu segelnya. Sisa segelnya. Kemudian kita kletek juga yang merek TikTok. Nah, baik, kita akan bandingkan dari segi kecerahannya dulu ya sob ya. Baik, kita hidupkan. Dari segi kecerahannya, di sini kita lihat ini kecerahannya setengahnya. Kita sama-sama set ke setengah ya sob ya. Kemudian yang ini juga kita set ke setengah. Dan coba kita lihat perbandingannya. Ini sama-sama masih bisa dinikmati ya sob ya. Namun mana yang lebih bagus? Jadi ini tergantung preferensi ataupun penilaian dari sobat itu sendiri ya sob ya. Karena di kamera terlalu terang, kita akan coba redupkan lagi. Ini untuk kecerahan, kita coba mentokkan sampai gelap ya sob ya. Seperti ini. Jadi untuk di kecerahan minimal atau versi yang gelap, LCD Moshi ini lebih gelap dari merek TikTok ya sob ya, untuk kecerahan minimumnya ataupun ke titik paling redup. Jadi untuk merek TikTok itu sedikit lebih terang dari Moshi ya sob ya. Oke, baik, kita akan coba fullkan. Kita akan coba fullkan untuk tingkat kecerahannya. Nah, di sini untuk versi full itu karena titik terendahnya atau titik paling redupnya ini lebih redup. Nah, jelas saja yang lebih terang sama ya sob ya. Jadi merek TikTok ini. Oke, kita kembalikan ke setelan setengah ya sob ya, agar kita bisa menikmati gambarnya di kamera. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kita akan coba lihat warna putihnya ya sob ya. Kita akan coba lihat warna putihnya. Nah, untuk warna putihnya saya cenderung lebih suka ke merek TikTok ini ya sob ya, karena dia putihnya itu natural, sementara untuk LCD merek Moshi itu agak ke biru-biruan seperti ini ya sob ya. Oke, padahal harganya hampir sama ya sob ya, di bawah 100 ribuan. Oke. Nah, bagaimana menurut sobat?
Jadi kalau mungkin masalah durability ini saya tidak berani untuk mengetesnya karena ini HP milik orang lain ya sob ya. Namun saya yakin untuk durability ini hampir sama. Jadi untuk glassnya ataupun kacanya itu pasti tidak sebaik LCD yang harganya lebih mahal. Namun untuk kualitas warna secara kasat mata ya sob ya, ini layak untuk dibeli. Layak untuk dibeli ya sob ya. Terutama merek TikTok ini. Namun balik lagi ya sob ya. Ada harga, ada kualitas. Namun tidak menutup kemungkinan ya sob ya. Ini yang harus diperhatikan. Semua merek LCD, baik itu yang harganya murah ataupun harganya mahal, bahkan yang LCD merek AMOLED, itu ada yang namanya cacat pabrik ya sob ya, atau cacat produksi. Jadi ada saja yang masalah-masalah yang timbul ketika kita selesai pemasangan ataupun selesai dipasang ke frame-nya lah intinya. Atau misalnya habis dipasang kemudian diambil sehari 2 hari atau seminggu, itu konsumen balik lagi karena LCD-nya bermasalah. Nah jadi tanpa penekanan ataupun tanpa ketumpahan cairan dan jatuh, itu bisa saja LCD-nya itu ngeblank. Nah itu adalah cacat pabrik ya sob ya. Untuk saya sendiri itu sudah mengalami hampir di semua merek, bahkan yang harganya mahal sekalipun gitu. Jadi intinya kalau misalnya sobat mencari LCD, silahkan saja lihat ataupun tonton video rekomendasi LCD menurut teknotenar.com part 1 maupun part 2 ya sob ya. Itulah rekomendasi LCD yang menurut saya sob ya, sekali lagi menurut saya itu cocok untuk dipakai ya sob ya. Namun untuk LCD yang 2 merek ini pun sebenarnya bagus ya sob ya. Jadi silahkan saja sesuaikan dengan budget dan kebutuhan masing-masing ya sob ya. Nah baiklah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini ya sob ya, mengenali LCD termurah di pasaran dan bagaimana kualitas gambar dan warnanya ya sob ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.